Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Selasa 27 Desember 2022, hari ketiga Oktav Natal. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 2 sampai dengan ayat 8. Pada hari Minggu Paskah, setelah mendapati makam Yesus kosong, Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid-murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburannya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di dekat Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini gereja merayakan pesta Santo Yohanes, Rasul yang juga disebut murid terkasih Yesus. Ia adalah murid yang langsung percaya bahwa Yesus bangkit ketika melihat kubur kosong. Beda dengan Maria Magdalena yang memberitahukan kepada para murid bahwa kubur kosong karena Yesus diambil orang. Sebagai murid terkasih, Yohanes percaya bahwa Yesus sudah bangkit sebagaimana dinubuatkan dalam Perjanjian Lama maupun yang dikatakan Yesus sendiri kepada murid-muridnya. Meski Maria Magdalena merupakan saksi pertama melihat kubur yang terbuka, ia malah berlari dan memberitahukan kepada para murid bahwa Yesus telah dicuri orang. Apa yang dialami Maria Magdalena adalah respon umum yang dapat diterima oleh logika pada umumnya. Maria Magdalena belum percaya, bahkan mustahil kalau Yesus telah bangkit dari kubur. Apalagi hanya dengan melihat kubur yang telah terbuka itu. Tidak heran kalau dalam kisah lain, Maria Magdalena percaya karena berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Bagi murid yang dikasihi Yesus, kubur kosong membangkitkan kebenaran. Nubuat Perjanjian Lama dan pengajaran Yesus bahwa Dia adalah kebangkitan dan hidup. Namun bagi Maria diperlukan perjumpaan pribadi dengan Yesus yang sudah bangkit itu, supaya Maria sungguh percaya akan kebangkitannya. Apakah kita memerlukan bukti untuk percaya bahwa Yesus sungguh sudah bangkit dari kematian? Sebagai seorang beriman, manakah model rohani kita? Seperti Maria Magdalena yang butuh bukti, ataukah seperti Yohanes Rasul yang percaya
karena nubuat kitab suci. Marilah kita berdoa. Tuhan, kuatkanlah iman kami untuk sungguh-sungguh percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup dan sudah mengalahkan kuasa maut. Kuatkanlah iman kami agar kami dapat percaya dan bersaksi dengan berani tentang-Mu. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.